Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh-Soleha, bagaimana kabarnya? Sudah sholat duha? Sip. Ananda, hari ini kita belajar tema 6, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1 dan 2. Ananda, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih Ananda. Ananda, kebutuhan manusia akan energi makin lama makin tinggi. Hal ini terjadi karena penduduk dunia makin banyak dan perkembangan teknologi makin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Selama ini, bahan bakar, minyak atau disingkat BBM merupakan energi yang jumlah penggunanya paling besar karena terlalu banyak digunakan. Persediaan BBM makin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan berbagai energi alternatif. Hayo Ananda, saya mau tanya nih, apa yang dimaksud energi alternatif? Apa saja yang termasuk energi alternatif? Bagaimana cara memanfaatkan energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Saat ini usaha tersebut makin meningkat karena makin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Dikhawatirkan jika dipakai terus-menerus maka suatu saat akan habis. Di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari berbagai macam energi alternatif. Sebelum mempelajari materi tersebut, berdoalah kepada Tuhan agar diberi kemudahan untuk memahaminya. Mari Ananda Soleh-Soleha kita berdoa membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui contohnya seperti BBM, batu bara. Sedangkan dapat diperbarui contohnya energi alternatif. Di materi ini kita akan membahas energi alternatif. Ananda, ada yang tahu apa itu sumber energi alternatif? Energi alternatif adalah semua sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar minyak. Energi panas matahari, energi gerak angin, energi gerak air, dan energi gas bumi adalah contoh sumber energi alternatif. Energi tersebut tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Ananda, kira-kira ciri-ciri energi alternatif itu apa aja? Ini yang pertama, dapat digunakan berulang-ulang. Yang kedua, jumlahnya berlimpah. Yang ketiga, tidak merusak alam. Yang keempat, tidak berbahaya dan aman. Yang kelima, ramah lingkungan. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari berupa energi panas dan energi cahaya. Yang keduanya dapat langsung kita manfaatkan. Energi cahaya matahari membuat bumi menjadi terang di siang hari, sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu. Pada mulanya, cahaya matahari dikenal hanya untuk menjemur pakaian. Namun, saat ini cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk memanas air atau menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari ini bisa disebut sebagai energi surya. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari bisa disebut sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pada pembangkit listrik tenaga surya digunakan alat yang disebut panel surya. Panel surya adalah alat sel-sel surya yang berfungsi mengubah energi matahari menjadi listrik. Surya ini sebaiknya dibangun di sebuah ladang atau di tempat yang luas yang memiliki banyak sinar matahari, atau bisa juga di atap rumah-rumah, karena di atap rumah lokasi yang paling banyak mendapatkan matahari.
Ananda dibuka buku paketnya halaman 97 ya. Membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan. Nah, lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Nah, caranya lama waktu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Kamu juga dapat membandingkan lama waktu dari setiap kegiatan. Dari hasil membandingkan tersebut, kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan. Kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan dari yang paling sebentar atau yang paling lama. Ananda dibuka buku paketnya halaman 97, ayo berlatih. Nomor 1, Togar bermain layang-layang dari pukul 15.30 hingga pukul 16.15. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Ananda perhatikan gambarnya ya. Nah, yang di jam pertama itu 15.30, yang di jam kedua itu 16.15. Caranya, akhir kegiatan 16.15 dikurangi 15.30 awal kegiatan. Ananda kita ambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 16.15 menjadi 15.75. Jadi 15.75 dikurangi 15.30 sama dengan 45 menit. Begitu ya Ananda. Nenek moyang kita telah menggunakan angin. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan api atau sagu dan gandum. Angin merupakan sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Gerakan angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Pembangkit ini mengubah gerakan angin menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Kincir angin juga disebut turbin angin. Cara kerja kincir angin akan menggerakkan turbin, dan turbin akan menggerakkan generator. Selanjutnya, generator yang akan menghasilkan listrik. Energi angin dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu, bisa disebut PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin bisa dibangun di lokasi yang memiliki kecepatan angin yang relatif konstan. Arahnya tidak berubah-ubah dan kecepatan angin yang sangat besar. Ya, diperhatikan ya video pembelajaran PJOK hari ini. Ya. Nah, anak-anak, untuk gerakan senam irama kali ini adalah senam menggunakan tali. Nah, tentu di sini anak-anak perlu menyiapkan peralatannya, yaitu anak-anak menyiapkan tali dan bambu seukuran dengan pensil. Seperti ini ya. Tali dan bambu atau pensil juga bisa. Kemudian ikatkan tali pada pensil. Tali sedikit lebih panjang ya daripada pensil agar nanti bisa digerakkan atau diputar. Nah, kurang lebih nanti bisa menjadi seperti ini anak-anak. Bisa dipahami ya anak-anak? Bagus sekali. Nah, berikutnya bagaimana cara melakukan gerakan senam irama tersebut untuk senam menggunakan tali ini? Pertama anak-anak, gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali di mana anak-anak memegang salah satu bambu lalu putar sambil menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Lihat contoh di sini ada seorang anak memegang tali yang telah diikatkan pada bambu atau pensil tadi, kemudian silahkan diputar. Kemudian sambil menggerakkan tangannya ya. Nah, diawali dengan menggunakan tangan kanan dulu ya. Silahkan gerakkan tangannya sambil memutar tali tersebut. Nah, berikutnya anak-anak silahkan ganti dengan tangan satunya, yaitu tangan kiri. Kurang lebih seperti ini. Gerakannya sama anak-anak. Ya, bisa sambil memutar, sambil bergerak ke kiri dan ke kanan.
Paham ya anak-anak untuk gerakan pertama ini? Bagus sekali. Yang kedua anak-anak adalah gerakan menggunakan tali. Nah, namun di sini sambil meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Nah, lakukan seolah-olah anak-anak tertiup angin ya, meliukkan badan seperti tertiup angin. Nah, begini tentu anak-anak sambil memegang, sambil memutar talinya ya yang telah diikat di bambu. Gitu ya. Nah, sambil meliukkan badan seolah-olah tertiup angin. Bisa ya anak-anak? Nah, mudah ya. Bagus sekali. Nah, kalau sudah anak-anak, sekarang ganti menggunakan tangan sebelahnya lagi, yaitu kalau tadi tangan kanan, sekarang tangan kiri. Kemudian, lakukan gerakan seperti pada awal tadi. Ya, masih seperti tertiup angin. Wush, begitu ya. Nah, putar terus. Paham ya anak-anak untuk gerakan yang kedua ini? Yaitu sambil meliukkan badan dan memutar tali yang telah diikat pada bambu atau pensil anak-anak. Nah, yang berikutnya anak-anak menggunakan bambu sambil berjalan dan meliukkan badan. Nah, setelah anak-anak tadi berhasil menggerakkan bambu atau tali yang diikat di bambu tadi, sekarang coba sambil berjalan dan meliukkan badan. Ya, lakukan dengan iringan musik ya. Nah, jalan. Nah, liukkan badan. Begitu kurang lebih ya. Nah, intinya adalah ada gerakan berjalannya dan ada gerakan meliukkan badan ya. Nah, jika berhasil, coba kembangkan dengan gerakan memutarkan badan ya. Bisa ya? Baik. Nah, jika sudah anak-anak, coba dengan tangan sebelah kiri. Nah, sama lakukan dengan iringan musik juga ya. Jalan ini, kemudian meliukkan badan ya. Nah, juga tambahkan dengan gerakan memutar badan. Anak-anak, tugas hari ini halaman 97 dan 98 ya. Dikerjakan, bila ada pertanyaan bisa menghubungi Ustazah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Ustazah akhiri kelas IC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda.